Pas masuk cuma kayak teater aja kan, pementasan aja tuh awal-awal pentas di Dufan. Ternyata aku baru tahu ada profesi sebagai dubber dan voiceover yang dibayar tapi harus dituntut kualitasnya bagus, attitude-nya bagus dan lain-lain. Pas take-nya 1 episode 30 menit 2 hari. Hore-hore, kebakaran. Itu ngapain ya orang kok teriak-teriak, Mantili. Dia kenapa gitu. Mama pun bingung sendiri. Gila lo Tis, lo kok gaji lo segini? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di KMC Channel Kreasi Podcast Bersama Berkreasi. Bersama saya, Erik Zanal. Dan co-hostnya Kimo Salim. Halo Bang Erik, apa kabar? Halo. Oh, udah lama tidak bertemu. 2 tahun ya? 2 tahun ya. Gimana Kim? Alhamdulillah, Kabarnya? baik. Lebaran rame nggak? Rame banget. Rame ya, Iya, macet daerahmu ya? Banget, Oh. iya. Aduh. Nah, bintang tamu kita ini keren banget loh, Bim. Oh iya, ada bintang tamu ya hari ini ya. Dia seorang voice over terlaris di Indonesia. Fansnya bejibun. Followersnya banyak nih kayaknya. Followersnya bukan lebih dari 20.000 ya. 20 juta dong. 20 juta. Baik. Wah, siapa nih Bang Erik? Ini dubber senior pastinya ya? Senior banget. Senior banget ya? Wah, lebih muda dari Kak Erik? Oh, pasti. Dulu saya dipanggil Om, sekarang saya dipanggil Kakak. Berarti saya lebih muda dong. Oh iya, benar. Oke, kita panggil Tisa Julianti. Diesel promo puncak 50%. Beli sekarang. Soto Maduranya enak banget, tak iya? Coklatnya tebal, rasanya juara. Keren banget. Alhamdulillah. Apa kabar? Baik. Aduh. Alhamdulillah. Semuanya sehat di sini. Sehat dong. Yeay. Kakak Tisa ini aku agak deg-degan. Kenapa? Padahal nggak galak. Enggak cuma cerewet doang. Oh, ya. Satu atap ya, satu atap. Kakak Tisa ini salah satu mentor saya di Masya Di Allah. Klasik. Oh, Iya, keren. betul. Nggak salah dong kalau dia disebut VO paling laris di Ih, negeri ini. ratunya. Masya Allah. Ratunya ya. Masih banyak yang lebih laris di atas aku. Wah, masih banyak. Kita kenalin dong ke Dub Lover. Siap. Ya. Tisa Julianti, karena dia Halo. seorang dubber dan juga voice over terlaris. Masya Iya. Allah. Tabarakallah. Tapi kalau dia tempat kursus, Tisa Juliana Jaya. Bukannya Jaya. Kenapa itu, Pak? Kursus bisa. Aku khusus menjahit. Ya Allah. Umurnya ini Iya, ya, tahuan kelihatan ya. ya. Saya anak 9 bulan agak Oh, agak juga Di zamannya itu. wawasannya saya angkatan 2002 tuh wawasannya luar biasa. Saya juga punya Punya nih. dong, oke. Tisa Julianti, karena Oke. dia seorang apa tadi? Dubber dan voice voice over terlaris. Oke. Yes. Kalau dia bintang film KKN Oke. di Desa Penari namanya Tisa Biani. Wih. Kalau dia ya. Ya. 12 TV-nya lah. Oke, Tisa Julianti, boleh nanya nih, kapan pertama kali terjun ke dunia dubbing dan voice over? Boleh ceritain? Jadi mengenang masa lalu ya. Iya, kayak tahun Erik ya. berapa pertama kali? Aku tahun 93 pas kelas 3 SD. Widih, luar biasa. Kelas 3 SD udah jadi dubber. Saya kelas 3 itu masih main gundu. Kita udah nyari duit. Ya, aku masuk Sanggar Prativi sama Oke. kayak Erik juga, Oh, Sanggar iya. Prativi juga. Terus dari situ sebenarnya nggak tahu ada profesi di balik layar yaitu dubber dan voice over Voice over, iklan. oke. Pas masuk cuma kayak teater aja kan, pementasan aja tuh awal-awal pentas di Dufan, pentas di Oke. Puncak sama Kak Erik juga. Wow, Makanya beliau ini luar biasa. memang udah kayak kakak sendiri juga. Oke. Nah, ternyata setelah menjalani di sana seminggu 2 kali aku les Iya. sama guru, Masya Allah, tabarakallah juga tuh ilmunya aduh luar biasa dari Kak Abud sama Om Beni. Almarhum Pak Abud ya. Iya, almarhum Kak Abud. Iya. Ternyata lama-lama aku baru tahu ada profesi sebagai dubber dan voiceover yang dibayar tapi harus dituntut ya Betul. kualitasnya bagus, attitude-nya bagus dan lain-lain. Oke. Hobi dulu tuh awal-awal sampai SMP. Tiba-tiba pas SMA baru tercetus kayaknya ini udah deh, ini masa depan gue harus ada di sini gitu, karena udah makin lama makin suka Oke. gitu. Apa nih film pertamanya? Ih, Ingat gak?
Bukan, lupa lah. Tapi Tapi Disney kalau nggak salah ya. seingat aku film yang bener-bener ini ya, yang paling aku ingat itu keterima aku film Disney tahun 95, Darkwing Duck. Oh, Darkwing, Darkwing tahu. iya, itu yang Sama jadi Pak Herman. Nah, itu dia Iya. jadi ayahku, aku jadi anaknya. Itu prosesnya juga ya itu nggak ada yang instan. Jadi selama 2 tahun aku nggak pernah dapat peran gitu, nggak dapat peran utama lah istilahnya. Iya. Hore-hore, kebakaran. Rodi, tapi gak seneng banget tau kayaknya waktu zaman dulu gitu. Terus udah gitu baru tahun 95 aku dapat kesempatan casting dari Kak Abut sekitar 6 sampai 7 orang untuk memerankan tokoh Gosalin. Oke. Dikirim dulu ke Disney-nya. Setelah itu baru dikabarin sekitar 2 minggu kemudian baru akhirnya aku lolos casting. Tapi nggak sampai di situ. Kegembiraannya cuma sesaat. Pas take-nya 1 episode 30 menit 2 hari. Sampai Susah bener. Ya, pokoknya coba dulu deh kalau ada yang bilang gitu menjadi daber itu mudah. Yuk silahkan kita ya sama-sama ini nggak tes bareng. segampang 15 detik di Ya Allah, sampai 2 Instagram gitu. hari. Tapi ya itu ya Kak, serunya itu Iya, loh iya, yang nggak bener, bisa bener, dibayar bener. sama apa-apa gitu. Keren banget. Nah, Kak Tisa itu kan ikut sanggar. Itu keinginan sendiri atau gimana tuh, Kak? Nah, itu pertama kali yang ikut sanggar itu sebenarnya kakak aku, Kak Sari. Oh iya, Kakakku Kak yang Sari. pertama, ikut yang pelatihan 6 bulan ya Kak, kalau nggak salah. Dan Scott. Ya, Terus ternyata ya namanya juga hobi-hobian, kakakku nggak hobi. Iya. Pas masuk ya paling cuma 6 bulan, terus kok nunggu ya? Kayak nunggu nih kayaknya bete ya, nunggu Iya, gitu. iya. Mah aku nggak deh, udah deh cukup sampai di sini. Nah, mamaku itu kan suka seni dan ngeliat aku dari TK memang udah tampil di depan orang. Tanyain dong ada untuk anak-anak gak? Ternyata ada kan teater Betul, Prativi. betul. Akhirnya baru aku daftar sama mama. Ya udah, mama yang paling seneng di situ tahu sendiri. Iya. Mamaku nganterin aku sama adekku Ian itu sampai SMA. Iya, Kemana-mana, ke semua Kemana. studio. Jadi ya perjalanannya kalau nggak karena mamaku juga ya nggak bisa lah jadi kayak begini juga gitu. Nah, kalau boleh tahu cita-cita dari kecil tuh apa sih, Kak? Apakah daber juga atau gimana? Enggak, kalau dulu cita-citanya yang penting tampil di depan orang, kayak nyanyi atau MC atau apapun. Nah, baru ketika tahu ada profesi ini kan gak ada yang tahu. Kalau dulu mamaku aja sampai bengong ketika nganterin, itu ngapain ya orang kok teriak-teriak, Mantili, dia kenapa gitu. Mamaku bingung sendiri sampai nangis. Dia nangis beneran nggak sih? Karena nggak tahu ini orang beneran apa enggak awalnya. Tiba-tiba pas mama ngobrol dan segala macam, oh ini ada profesi ya, ada bidang ini. Baru pas aku menjalaninya gitu dengan ya semua suka dukanya itu, tiba-tiba baru memutuskan pas SMA, kayaknya gue nggak bisa yang lain-lain lagi deh. Udah langsung terpatri, ini aja deh gitu, baca naskah, berakting, dapat duit. Iya, bener-bener. Dan masya Allahnya itu keputusannya pun yang aku rasakan sampai sekarang itu bisa dibilang tepat juga gitu. Allah kasih jalannya, ya ada kesulitan udah pasti, tapi ketika dapat titik terbaiknya itu kita tinggal maintain aja kepercayaan, dinaikin lagi kualitasnya. Sampai detik ini aku sangat bersyukur di industri ini karena ternyata kalau lagi diskusi sama kakak-kakak yang karyawan gitu ya, gila lo Tis, lo kok gaji lo segini? Gila gitu ya, pada kaget semua karena nggak ada yang tahu sebenarnya industri ini dan pendapatannya itu seperti apa, walaupun perjuangannya tahu sendiri Luar kan. biasa. Dari nol banget lah gitu. Oke. Sempat di drama radio Sanggar Cerita juga ya di Prativi waktu itu. Iya, alhamdulillahnya Kak Erik, alhamdulillahnya aku beruntung banget masuk ke Sanggar Prativi karena di sana selain jadi daber gitu ya, daber film animasi, kartun, terus juga ada iklan juga kan, video iklan ya. Plus ada audio drama yang menekankan voice acting yang imajinasinya itu harus luar biasa. Aku jadi belajarnya itu, aduh nggak ada tempat yang terbaik sih waktu itu selain Prativi. Ya. Jadi semuanya dapat dan itu beruntung banget sekarang aku bisa mau nggak mau sharing atau ngajarin orang ya semua yang aku udah dapat aja di sana, nggak aku tambahin, nggak aku kurangin. Gitu. Luar biasa. Keren banget. Nah, Kak Tisa berarti kan dari SD tuh ya? Iya. Itu sekitar berapa tahun tuh, Kak? Hampir 20 tahun lebih. 30. Gitu, Kak. 30 hampir 30 tahun. Alhamdulillah, Iya. alhamdulillah ya Allah. Nah, ada pengalaman menarik nggak sih, Kak, selama kurun waktu itu, dan pernah nggak, maksudnya itu kan dari yang aku dengar tadi cerita dan aku tahu juga Kak Tisa tuh emang template di dunia ini gitu, pernah nyoba ke yang lain atau apa gitu, karyawan atau apa gitu, Kak? Langsung tipes kan. Iya,
karyawan suatu bank ya kalau nggak salah ya. Bank sebulan doang langsung tipes. Mana uangnya hilang harus gantiin uang nasabah. Ya Allah, mana tipes. Ini gaji sebulannya habis, ludes malah nombok. Ya udah langsung balik lagi, udah cepet-cepet langsung pas resign, udah bisa lagi ya dubbing ya. Bisa lagi. Oh ya langsung gitu, langsung heboh. Ya balik lagi tadi pas yang Kimo bilang tadi ada nggak kerjaan yang lain itu aku pernah sebulan, tapi jujur ya nggak tahu ya, tiap orang kan punya pengalaman yang berbeda-beda. Ketika aku menemukannya di sini, aduh bisa dibilang ini pekerjaan yang paling ternyaman, terseru, terkeren, apalagi ya. Terlalu banyak sukanya sih sebenarnya dari dukanya gitu. Jadi ya aku bisa dengan bangga gitu ya bilang ya aku adalah seorang voice over iklan sama dubber juga. Ya aku senang aja sekarang gitu. Nah itu ada perbedaan nggak dari zaman dulu tuh sama sekarang tuh kan sekarang tuh lagi booming ya. Iya benar alhamdulillah. VO jadi dubber, orang-orang tuh pada pengen berlomba-lomba. Nah itu ada perbedaan nggak sih Kak? Nah ini sejarah yang zaman dulunya. Ya Kak Erik ya. Ini kita ini dari fosil dinosaurus apa ya? Dari zaman dulu yang kalau tag itu rame-rame sampai tidur di belakang. Misalnya aku tidur gitu, masuk ayo coba tag. Pas ngomong cuma satu kalimat tidur lagi gitu ya. Kalau yang pelan-pelan lewat, kalau yang pelan-pelan lewat mah enak. Kalau yang pelan utama di depan terus. Jadi kalau zaman dulu tuh serunya adalah kita bondingnya kuat karena dubbingnya rame-rame. Satu film kartun misalnya itu 10 orang, mic-nya ada 3 ganti-gantian gitu ya. Terus serunya lagi adalah perbedaannya dulu kita langsung dapat kritikan langsung dari senior dan PD. Misalnya nih si Kimo kan sering belibet nih ya kalau lagi baca skrip game. Nih ya, ini naskah nih. Oh gitu. Yang bener dong. Bisa nggak lu sih? Bisa nggak? Mending kalau pakai kalimat paling suka down itu kalau pakai mimik muka ya. Ya ampun. bahkan senior itu kadang-kadang keluar pintu gitu loh, saking lama banget nih anak gitu loh. Tapi balik lagi ke karakter. Kalau aku alhamdulillah dapat karakter mental kuat itu dari Kak Abut juga gitu. Kak Abut selalu ngingetin ya kayak gitu-gitu kayak anggap aja itu pelajaran untuk kita gitu loh, masukan. Jangan dibikin masuk ke dalam hati. Makanya aku semakin digituin malah semakin fokus, semakin melihat senior semakin fokus tuh. Senior lagi baca, oh dia kayak gini gesturnya, oh dia kayak gini cara bacanya dan lain-lain gitu. Jadi dulu tuh dapat ilmunya luar biasa sih. Langsung di tempatnya gitu. Dan bonding kedekatan kita sering ketemu jadi lebih dekat. Nah terus rekamannya masih nggak bisa sendiri-sendiri kan Kak dulu. Harus rame-rame. Terus tapi seru sih ya, banget. Nah perbedaannya jauh banget sama yang sekarang nih teman-teman semua. Karena kita sekarang itu bisa take-nya sendiri-sendiri, bisa ngatur jadwal. Aku jam 10 deh, aku jam 12 ya, ada plus minusnya sih. Plusnya adalah kita bisa ngatur jadwal dan kita bisa dapat kerjaan di tempat-tempat lain juga. Tapi kalau minusnya adalah bondingnya kali ya. Bondingnya dalam arti kita memerankan tokoh itu harus fokus, nggak ada lawannya, cuman ada gambarnya, tapi kita harus tektokannya harus dapat dengan orang yang nggak ada di depan kita gitu ya. Itulah makanya diperlukan ilmu yang sangat kuat, yang sangat tinggi di bidang ini. Nggak bisa kak kadang-kadang ada yang temen deh gitu ya, Kak aku bisa loh menirukan suara Doraemon. Semua orang impersonate gampang loh zaman sekarang. Tapi cuma 10 menit abis itu ya dikasih tuh naskah 4 episode pingsan kan lo. cukup nyerah gitu ya. Karena aku bilang ilmunya itu sulit tapi bisa dipelajarin gitu loh Kim. Jadi perbedaannya banyak. Kalau sekarang itu juga industrinya lebih luas, lebih banyak orang yang pengen jadi dubber sama voice over, lebih tahu nih cara masuknya lebih gampang. Kalau zaman dulu kayaknya komunitas cuman dari penyiar radio sama teater. Ya nggak sih Kak yang bisa masuk ke industri ini. Kalau sekarang penyiar, guru ngaji aja pengen banget jadi dubber. Terus karyawan dan lain-lain pengen banget jadi di industri ini gitu. Jadi lebih terbuka, lebih terkenal, lebih banyak saingan, pendapatan lebih banyak karena medianya lebih banyak. Tapi ya itu balik lagi ke konsistenan dan ilmunya, karena lo kalian gitu ya dapat pekerjaan 1 atau 2 gampang. Karena banyak casting, tapi untuk dapat per harinya betul. Iya, continuity ya. Ya, itu dia. Sebenarnya bukan buat orang baru juga, orang
Iya. Yang dari zaman dulu juga ya Kak, kita juga merasakan oh makin banyak saingan nih, gimana ya caranya kita bertahan. Ya harus kita harus banyakin link, harus luas hatinya, jangan merasa senior, jangan merasa eksklusif nih. Aku cuma pengen ada di industri yang sini aja deh, atau di studio ini aja, nggak mau kemana-mana. Ya kalau lagi banyak film di sini, kalau misalnya lagi nggak ada film, aduh kemana ya? Ya seperti hal-hal gitu sih. Tapi aku senang sekarang tuh udah banyak yang cita-citanya pengen jadi pengisi suara. Oh iya, Tis. Apa film ikonik yang pernah didub Tisa? Apa ya? Yang Apa, benar-benar merubah kali ya, merubah kayak menurut aku tuh titik. Kalau dulu kan zamannya waktu senior-senior aku itu, aku mengidolakan banget kan yang di atas aku itu kayak Mbak Renita, Mbak Ajeng gitu ya, Von Rose, Mbak Siska Jawa gitu. Sempat bermimpi gitu gimana ya jadi kayak mereka. Itu luar biasa kan mereka kualitasnya tuh terkenal banget deh zaman dulu gitu. Pengen banget tapi nggak berhasil tuh, sampai ada momen aku inget banget. Boleh sebut studio nggak sih? Boleh ya. Itu di Studio Eltra, teman-teman, aku ketemu tim yang PD-nya itu luar biasa juga, mempercayakan aku. Akhirnya Tis, coba dong lo jadi peran utama. Itu kelas awal semester kuliah. Oke. Bayangin belajar dari 8 tahun, terus baru dapat kesempatan yang bener-benernya itu setelah ya. Jadi selama ini cuma pengen gitu, peran utama, pengen telenovela, pengen ini, pengen doa, pengen ikhtiar kemana-mana gitu. Terus akhirnya kok Tisa sih? Enggak, lo kayaknya ada bakat nih. Aku ingat banget nih ya, aku boleh berterima kasih juga sama Kak Ferry Fish. Aduh jadi merinding, ingat masa lalu. Kak Arif Yanwar, Kak Mardi, Kak Aji Dharma. Itu 4 PD yang dulunya tuh mempercayakan aku, lo harus bisa, lo harus jadi peran utama, lo harus ini. Jadi dibentuk sama mereka juga. Akhirnya baru tuh ketika aku mendapatkan banyak kesempatan, baru rekomendasi, balik lagi. Industri ini adalah rekomendasi Kak Erik. Ada tuh daber yang bisa suara baru nyaingin senior kita. Siapa namanya? Tisa. Ya udah panggil casting. Aku ingat akhirnya aku dipanggil ke RCTI untuk casting film Rosalinda. Ayo. Wah, itu kan waktu di SCTV itu kan diisi sama idola aku. Enggak, di SCTV itu idola aku Mbak Renita. Ya Allah, yang dia sampai tampil sama Thalia kan, diliput kan waktu zaman itu, tiba-tiba mau di-rerun gitu sama RCTI, dibeli tapi nggak boleh dengan daber yang sama. Akhirnya di casting aku bareng senior-senior juga gitu. Dan dikasih taunya setelah seminggu, Tis kamu yang dapat. Itu udah mau melayang. Dan karena ngisi Thalia, ngisi peran yang ikonik gitu ya. Iya. Dan betul banget. banget, dan akhirnya aku dapat kesempatan, cowoknya waktu itu yang jadi ininya Mas Eko. Nah, kalau itu kan masih berdua tuh. Aku take sama Mas Eko, Mas Eko itu juga keren banget ya. Itu sampai kebawa peran gitu loh. Dia kan keren banget ya kalau udah main cowok ganteng gitu yang iya Rosalinda. Iya, jadi aja. Bukan bawa murid kan ya, cuma kayaknya gitu. Karena saking kalau udah di dalam tuh kita bener-bener udah harus all out banget, dan akhirnya di situ momen yang aku dapat juga pelajaran dari PD-nya dulu Bang Firman RCTI. Wah, beliau sabar banget karena Tisa ya, aku tahu kamu baru dapat peran yang bagus, tapi mau nggak mau aku harus ngegembleng kamu ya. Itu sampai berhari-hari, jadi ngerasain banget pas pulang dari RCTI itu suka capek karena kita fokus pengen lebih bagus. Ya udah dari situ sih, dari Rosalinda, Masya Allahnya sampai detik ini ada peran-peran utama yang lain. Gitu. Jadi sejak itu. Lah, kalau ke VO sendiri itu kapan tuh Kak? VO sebenarnya aku dari kecil pas di Prativi, cuma tetep hore-hore doang. Nggak pernah dapat. Paling mau kan VO iklan kan suka ada iklan yang rame-rame itu, terus ada announcernya yang peran utama yang bukan Tisa lah. Jadi tetap mimpi lagi, aduh pengen ya jadi announcernya, pengen dapat announcer pertama kali SMA. Tetap ya panjang. Pas SMA Tis jadi announcer ya, padahal cuma 3 kalimat. Keringet jagung, langsung ke kamar mandi, langsung ya Allah gitu loh. Kok jadi announcer sih? Tapi itu balik lagi, memang kita harus ada titik yang kita dapetin pertama kalinya dulu. Susahnya dulu, keringet dulu, jelek dulu, ya digembleng. Nggak dapat waktu itu, tapi akhirnya dapat baru kan. Ketika
udah melewati semuanya ya sekarang udah kalau jadi announcer, jadi ibu-ibu bawel, jadi apa lagi? Orang Madura kayak orang apa Betawi kita bisa. Jadi apa lagi? Semuanya kita habek ya. Ya udah. Peragain praktekin yang pertama kali announcer. Aduh itu Masih inget gak? Ya pokoknya intinya dia kecantikan untuk remaja gitu loh, tapi aku lupa apa. Pokoknya dia cuma 3 kalimat tapi aku karena keringetan karena pertama kali. Untungnya yang casting aku juga udah kenal aku dari kecil, jadi masih sabar lah, masih mau ngajarin. Nah kalau orang yang kita nggak kenal itu kan yang mentalnya malah lebih 2 kali lagi. Dimana tuh? Aku di Trans Studio Tebet. Om Yoko, Mas Awu dulu zaman dulu dari situ. Baru abis itu ya melewati lagi casting sampai sekarang sih. Gitu. Luar biasa. Alhamdulillah, teman-teman terima kasih. Oke. Nah, suka duka menjadi dubber atau voice over? Seperti kayak yang pernah Kakak Akis bilang di podcast Oke, ini, baik. kebanyakan sukanya. Emang bener, apalagi kalau lagi bergaul sama Akis, kebanyakan makannya di studio sama ngegosipnya. Maksudnya, gue kesini kemana nonton apa ya? Dibandingkan sama sedihnya gitu ya. Tapi sekarang aku dukanya dulu deh. Dukanya udah pasti kita kalau lagi casting kalah gitu ya. Terus ya dukanya lagi castingnya kalah, pembayarannya juga kadang-kadang ada yang nggak jelas gitu ya. Itu terus juga ada suara kita udah kita tag mati-matian gitu ya, udah sampai all out diganti. Ada, kalau iklan ada. Jangan sedih. Iya, jadi kalau dulu ya pastilah awal-awal pas diganti ya, padahal kita kan seneng ya suara kita di TV gitu. Tapi lama-lama kalau sekarang yang penting dibayar gitu. Ganti aja silakan, yang penting udah dibayar. Jadi dukanya ya Allah sedikit banget ya. Ini sih ini kayak perjalanan, capek di jalan, ongkosnya, mentalnya. Nah, mentalnya juga nih yang memang kadang-kadang ya kita pasti suka ada dropnya ya, apalagi ketika kita nggak dapat nih karakternya atau iklan atau maupun dubbing gitu. Tapi itu aku anggap jujur ya nggak mungkin lah suatu pekerjaan nggak ada tantangannya kan, nggak ada sedihnya. Jadi dibikin happy lagi, besoknya coba lagi, ikhtiar lagi, casting kesini ke situ gitu. Jadi dukanya cuma Sedikit gitu ya. sukanya ngumpul mulu ya sama dia lagi gitu ya komunitasnya. Terus ya sukanya terlalu banyak ya, maksudnya kita bisa memerankan tokoh-tokoh yang lain, kita bisa menjadi orang lain. Terus alhamdulillahnya bisa ngatur jadwalnya sekarang sendiri gitu. Kalau misalnya aku jemput anak jam segini, aku ini masih bisa fleksibel gitu kerjaannya. Plus jujur aku ngerasa bisa banget kita mendapatkan penghasilan yang menurut aku ya, ini kita pengalaman berbeda-beda. Yang dari nol nggak ada apa-apanya tuh, kalau kita udah benar-benar ikhtiar, kita kesana kesini jangan merasa eksklusif, link di mana-mana kita datengin, dari yang murah sampai yang mahal kita ayo aja gitu loh. Ya murahnya bukan murahan ya maksudnya. Dalam arti kita masih bisa fleksibel untuk negosiasi. Itu alhamdulillah kita bisa ya inilah cukup banget gitu lah istilahnya di sini. Gitu. Tadi sempat disebutin nih, maksudnya banyak kegiatan gitu dengan keluarga segala. Nah, dari Kak Tisa ini kan yang aku tahu ya, Kak Tisa itu kan voice talent dubber, terus voice over juga gitu. Nah, punya kelas juga kan? Alhamdulillah. Di kelas VO kan yang tadi aku sebut gitu. Nah, itu cara bagi waktunya gimana tuh, Kak? Iya sekarang ada kelas juga, alhamdulillah nambah lagi gitu Kak Erik ya. Alhamdulillah. Ditunggu juga kelas dari Kak Erik ya. Pokoknya kita menunggu banget nih. Soalnya aku seneng banget kalau ada guru-guru atau yang sharing, mentor-mentor yang memang udah pengalamannya banyak gitu ya. Nah, untuk membagi waktu itu semua ya tergantung dari kitanya gitu. Nah, yang tadi aku bilang, ketika aku udah di titik sekarang, aku udah bisa mengatur semuanya. Ya dari jadwal, dari negosiasi harga dan lain-lain untuk di sekarang ya. Kalau dulu nggak bisa lah seperti itu. Terus sekarang kalau ada kelas juga tambah seneng sih, karena aku nggak cuman bergaul sama teman-teman atau senior-senior yang di atas atau seangkatan aku, tapi aku bergaul juga sama teman-teman yang baru. Diskusi sebenarnya apa sih kalian mau apa gitu loh. Kalau lagi latihan di sini, aku pengen ini kak. Ya udah kalian cari sedetail-detailnya tentang industri ini dulu. Jangan sampai ngeliat konten saja, ngeliat konten yang viral saja tiba-tiba mau gitu ya. Ternyata pas castingnya lama banget,
ngeluh gitu ya. Jangan ya teman-teman. Semakin kita tahu industri ini, semakin kita suka industri ini, ya kita ngejalanin happy-happy aja. Sedih terus kita ceria lagi. Sedih, cari komunitas atau teman-teman yang selalu memberikan kita semangat. Terus untuk mengaturnya sih alhamdulillah Kim, aku alhamdulillah banget juga nih dari Allah juga dikasih pasangan juga yang dari industri ini juga gitu loh. Agus suamiku tuh di industri agency juga. Jadi yang kalau misalnya waktunya mengatur gitu ya, dia juga kasih masukannya jangan ambil yang terlalu malam nih, ini jangan yang ini, jadi enak. Terus anak-anak kebetulan dari bayi aku bawa kayak ke studio gitu, jadi dari pokoknya sambil udah dikenalin ya, sambil kasih ASI eksklusif, diam, ibu lagi cari cuan, diam, kayak halo satu gitu ya, diam. Jadi dan alhamdulillah juga anakku sekarang ngikut di industri ini. Jadi kalau untuk dibilang dibagi-bagi waktunya itu ya alhamdulillahnya ya pasti kadang-kadang juga ada repotnya. Tapi ya balik lagi sih dapat rezeki terus nih. Allah kasih lingkungan yang suami, mertua, orang tua, anak-anak yang mendukung lah di situ. Luar biasa, seru banget. Alhamdulillah. Supaya lebih seru lagi, kita ke sesi berikutnya. Apa tuh? Sesi game. Nanti akan ada game. pertanyaan. Iya, banyak. Oh, banyak ya game? 11 ya? Biasanya 10 jawab cepat ya. Biasanya 10. 5 bisa nggak kayak ini? Oke, dari Kimo. Oke, pertanyaan pertama, jadi voice talent atau jadi mentor? Sekarang kan ya? Sekarang. Seru mentor, berbagi sama orang. Oh gitu. Oke. Antagonis atau protagonis? Antagonis. Oke. Kenapa tuh Kak? Bosan dapet yang baik-baik terus. Maunya. Antagonis. Oh baik, siap. Terus pertanyaan ketiga, dia menunggu casting atau bergerak cari-cari casting? Oh, kita bergerak terus. Udah selama 30 tahun gitu ya. Maksudnya ya dari 93 tetap sama produser. Nah, apa kabar? Iya lah. Kalau industri menjemput bola. Betul, luar biasa. Oke, yang keempat. Video iklan, budget pas-pasan, atau dubbing serial, tapi peran-peran lewat. Tapi ya pertanyaan. Kenapa nggak budget tinggi sih kalau video iklan budget pas-pasan? Atau pas-pasannya dubbing, misalkan segini gitu. iya. Atau dubbing serial, tapi peran-peran lewat. Oh, kalau sekarang iklan aja deh. Iklan aja. Pas-pasan kan Kak? Pas-pasannya kan tapi berapa kali? Iya benar. Nggak jelas. Iya, pas-pasan itu pakai 10 cut nih gitu. Cuan lah. Gimana yang bikin? Gimana? Oke. Awas lu Kim. Pertanyaan selanjutnya, dapat VO karena casting atau dapat dapat job karena casting atau dapat job karena dekat dengan PD. Kedekatan, faktor kedekatan maksudnya. Mendingan dapat casting atau? Iya mendingan dengan PD lah. Kalau casting belum tentu diterima. Kalau sama PD, tolong dong kayak gue pernah lewat aja. Pasti kan ada castingan kan, ikut. Kan baik. Iya, benar. Jujur ya. Hari gini. Oke, berikutnya. Banyak job, nggak ada waktu buat keluarga. Atau banyak waktu, tapi nggak punya duit. Kan ada suami dia nyari duit. Nggak usah lah. Dia aja kalau lagi nggak ada job nggak apa-apa cari duit. Dua. Makanya sebelum nikah Kim. Nikah Kim. Loh, kok saya jadi Masa gue suruh Kak Erik nikah harga. Dua kali dong. Iya kan. Baik. Oke. Selanjutnya, peran utama tapi mati di awal-awal atau peran figuran tiap episode ada? Wah kalau sekarang aku selalu pengennya figuran. Iya. Tiap Udah episode ada. nggak mau capek-capek lagi. Kalau zaman dulu harus peran utama. Kalau sekarang Korea gitu ya misalnya di casting Korea peran lewat. Sumpah, gue peran lewat aja ya. Jangan peran utama. Udah peran utama ilah aja ya. Oh gitu, malah saling itu ya? Ulfa aja ya. Oke, yang ke-8. Honor video iklan atau honor dubbing? Iklan lah. Udah nggak perlu basa-basi. Berapa? Oh iya. Nanya ditodongkan juga. Jadi ya. Terus selanjutnya, mending dapat job VO offline atau job VO online? Aku offline, senang ketemu orang soalnya. Oke. Dan kalau di studio bisa jajan banyak. Kalau di rumah ketahuan sama suami, kan jajan mulu sih. Kalau di studio nggak ketahuan. Habis nih budget sebulan. Ketahuan. Terakhir, Oke. sebelum take nggak minum kopi atau nggak ngemil?
Gimana? Ini Pas gimana take? maksudnya? Sebelum take nggak minum kopi atau nggak ngemil? Nggak minum kopi atau nggak ngemil? Aku mendingan nggak ngemil daripada nggak minum kopi. Oke, harus ngopi ya. Iya. Luar Kopi. biasa. Udah kan ya? Kimo nih. Gila emang nih. Dia yang bikin kan? Bisa banget ya. Dia Iya. sendiri. Pertanyaan terakhir gongnya ya. Belum. Lah, kirain udah kan udah Terus delapan sama. Astaga. Oke. Apa? Oke. Apa game? Nih, Ya, dia ketawa duluan nih pasti. Oke. Oke, mendingan honor iklan atau honor dubbing sih kak? Kalau suruh pilih gitu. Ya Allah. Kan udah tadi Kim. Iklan. Ya, kan nggak konsen dia. Nggak apa-apa. Minum dulu dong, Iya, bener. Kim. Nggak apa-apa. Mau ngopi apa mau minum air mineral? Nggak sesuai break. Mohon maaf ya. Kami bingung. Iya tuh. Nggak apa-apa lagi Oke. mau dimaklumi. Dimaklumin Nah, baik. sekarang kan Tisa aktif di apa? Double Double and and Iya. Writer. Apa sih Double and Writer itu? Wah, Mungkin sebagian dub lover kan nggak tahu nih. Ya, Dubber and Writer itu sebenarnya nama dari gabungan aku sebagai seorang dubber dan writer itu suamiku. Suamiku kan oke, copywriter iya, dulunya iya, kan, iya. penulis gitu. Jadi kita bikin ayah itu awal-awal nggak ada kepikiran buka kelas, tapi ditodong sama Oke. teman-teman Iya, anak-anak betul. baru gitu yang, Kak, mentorin kita dong. Mentorin, aku kan nggak pernah sama sekali gitu loh. Oke. Walaupun cita-citanya pengen banget sih ngajarin orang, tapi dulu pengennya ngajarin orang ngaji. Yuk, ya. Alhamdulillah kayak gitu ya. Ngajarin ngaji, tiba-tiba Kak ngajarin ini dong dubbing sama VO. Aduh, itu kelimpungan. Aku cuekin awalnya, cuman mereka ayo dong kak kita butuh banget nih Oke. mentor gitu. Ya udah, ternyata aku diskusi sama suamiku, kita bikin apa ya? Ya udah bikin dubber and writer aja. Kamu kan dubber, aku kan Iya. writer, dubber and writer. Nah, terus konsep kelasnya pun kita minta bantuan adikku Ian. Iya. Nah, Ian juga alhamdulillah kan juga Iya. udah Oke, Ian, mampir sini ya. Nah, di sini Ian nih, Di yang sini juga ya, dari Ian. kecil, dari umur 4 tahun di Iya, industri luar ini, biasa. jadi ya dia juga penyiar juga dan lainnya. Jadi untuk ngajarin orang juga udah banyak pengalaman juga. Terus kita kerja sama juga sama satu studio akhirnya karena oke. kelas kayaknya paling enak dan paling bisa bikin peserta deg-degan itu kalau di studio. Betul. Ya kan Iya, langsung iya. praktek. Ya udah akhirnya kita bikin yuk kayak gimana ya konsepnya. Kita bikin 90% seperti aslinya ketika kalian nanti dapat job iklan. Wih. Iya, kita bikin skripnya langsung di tempat, Oke. nggak ada hafalan-hafalan. Oke. Terus aku langsung Iya, sharing atau pokoknya aku mengajarkan itu bener-bener yang aku alami di industri ini. Bukan nggak mungkin ya, nggak mau aku tambahin, nggak mau aku kurangin. Makanya kadang-kadang aku masih suka meminta pendapat sama di atas aku kayak Om Yoko, kayak Tante Lita, kayak Mbak Renita. Ini Iya, harus iya. gimana ya kalau di iklan gitu Iya, mengajarkan iya. teman-teman. Karena aku nggak mau memutus mata rantai yang sudah ada. Betul. Jangan sampai aku bikin sendiri. Walaupun aku ini sih maksudnya dengan zaman yang berubah kan kadang ada juga yang natural. Nah, itu paling aku aku kasih juga ke teman-teman. Tapi kalau yang zaman dulu harus menguasai artikulasi, emosi dan lainnya tuh tetap harus diajarin kan sama Iya. mereka gitu, rasa seperti apa. Kalau untuk di dunia dubbing sendiri sama. Aku selalu gitu loh Kim, ke diskusi sama teman-teman ini ya kan, teman-teman dubber yang masih sering ketemu, entah itu kayak KIP, pokoknya semuanya deh. Ini harus gimana sih kalau dubbing sama Ila dan teman-teman seperjuangan, gue harus ngajarin dubbing seperti apa ya, karena aku nggak mau salah. Ya. Aku takut gitu, kalau tau aku salah tolong benerin dong gitu. Jadi alhamdulillah sih selama ini dubber and writer bukan cuma peserta-peserta yang baru, bahkan teman-teman dubber semuanya yang ikutan pengen banget luar jadi ke biasa. iklan itu alhamdulillah banget jadi ke kelas aku. Luar biasa. Jadi Monitor doakan ya, aja dan- ya, doakan aja maksudnya kelasnya bisa terus ada terus berkembang, karena kalau zaman dulu kan cuma sedikit ya kayak Erik yang kayak pelatihan. Kalau sekarang kan lebih banyak nih. Nah, mudah-mudahan sih bisa konsisten sama istiqomah juga di dunia dubbing sama
iklan. Itu di Jakarta aja Kak? Apa Nah, ada di kota-kota lain? kemarin alhamdulillah ada undangan ke Surabaya, kita juga ke Bandung, Kak. Sebutannya ya. Iya, makasih banyak loh KMC udah iya. Channel. Kok nggak ikut sih? Ya, jadi dan alhamdulillahnya juga Daber and Writer dipercaya oleh Kemenparekraf Pak Sandiaga Uno Wih, untuk bisa luar biasa. bekerja sama di audio drama Kimo, salah satu finalisnya. Di Bogor ya, kayak Di Bogor, di Tangerang, dan dikit lagi ada di kota kamu. ada lagi. Siap-siap ya. Nah, Kak Tisa, kalau misalkan mau gabung di Daber and Writer, Ya. caranya gimana sih Kak Tisa? Caranya bisa follow Instagramnya Daber and Writer. Nanti kalau mau nanya misalnya ada kelas online-nya kapan, offline-nya kapan, biayanya gimana, terus cara pengajarannya seperti apa, itu bisa tanya langsung ke adminnya, DM Oke. aja. Iya, terus IG-nya di sini ya? IG-nya di sini Daber and Writer. Boleh juga lo follow mentor-mentornya, ada Lisa Oke. Julianti, ada Agus Haryadi, Ian Saibani, Tri Wih. Hastomo. Boleh. Juga nah, dan juga alhamdulillahnya kita banyak juga berkolaborasi sama para daber-daber dan juga VO iklan yang sudah ya udah banyak juga pengalamannya kayak Kak Iren, kayak Jarot ya, banyak lah alhamdulillah. Dan terakhir sih yang paling menurut aku seneng juga, kita Daber and Writer dipercaya sama Kemenparekraf Pak Sandiaga Uno untuk mengerjakan luar proyek biasa. audio drama, teman-teman. Keren. Iya, di Bogor sama di Tangerang dan di kota selanjutnya sebentar lagi. Di mana itu tuh tunggu ya di Iya, Instagram. siap. Oke. Oke, siap. Tisa punya daber favorit? Cowok Pasti atau cewek? dong, pasti dong. Boleh disebutin? Ada, kalau zaman dulu aku kecil sampai sekarang sih sebenarnya aku tetap mengidolakannya. Ada Mbak Renita, Oke, Mbak ada Renita. aduh, masya Allah lah beliau sampai sekarang itu kalau udah take bareng padahal, nah dulunya itu aku bermimpi banget untuk bisa seperti Mbak Renita, tapi sekarang Allah kasih kesempatan aku take bareng dia terus gitu loh beberapa project, dan rasa kagum aku itu nggak pernah pudar. Jadi kalau misalnya dia lagi take gitu merinding gitu. Terus sama ada Om Yoko, Mbak Siska Jawa, ada Mbak Lita. Kalau dari teman-teman Daber SCTV tuh aku suka sama Kak Eko, terus ya. sama Kak Ipeh juga, Kak Iren. Banyak sih sebenarnya kalau disebutin gitu loh. Iya, Terus iya. teman-teman yang baru-baru juga aku ngelihat kayaknya aku juga ada beberapa yang aku idolakan gitu, yang aku doain juga dia untuk penerus-penerus kita nih regenerasinya. Jadi jangan pernah berhenti juga untuk bermimpi. Kadang-kadang kan kita kalau sekarang baru masuk industrinya udah, aduh kayaknya nggak mungkin deh kayak Kak Tisa. Oh Kak Tisa jago banget ya berapa karakter. Lah dulunya kita kagak bisa apa-apa gitu. Jadi jangan pernah lelah bermimpi tapi langsung diwujudin. Latihan, cari link, attitude baik, karakter yang baik, hati yang lapang, hati yang luas. Kita terima kritikan, oke siap. Kalau dibilang jelek ya udah kita coba lagi. Kalau dibilang bagus, alhamdulillah. Ya udah gitu aja. Jadi itu mungkin yang ilmu-ilmu yang juga aku dapetin dari idola-idola aku yang tadi. Betul. Wow, luar biasa. Oke kali ya, Oke. tips jadi daber yang baik Yang atau Apa? mau apa ya, mulai jadi daber Yang tuh baik. gimana gitu? Oke. Daber atau VO? Ya, Ada berapa video Iya. ya? Kalau tipsnya nih ya, tipsnya. kalau untuk teman-teman untuk mula-mulanya cari tahu dulu, mungkin bisa di media sosial gimana sih pekerjaan ini. Setelah kalian tahu, oh ini pengisi suara, oh ini kerjanya freelance, karena kalau di dalam freelance itu kan tahu sendiri, kalau dapat kerjaan dapat uang, kalau nggak dapat kerjaan nggak dapat uang. Jadi kayak suka dukanya, tantangan sama keuntungannya kita harus tahu. Baru langsung cari komunitas. Komunitas itu sekarang kalian tuh bisa cari di media sosial juga banyak sekali banget. gitu loh. Belajar itu sebenarnya bisa di mana aja. Oke. Bisa komunitas A, komunitas B, komunitas C. Oh, karena kita harus cari temen yang sevisi misi kan. Kalau kita lagi betul. drop, ada teman kita yang kasih semangat lagi. Iya, Itu adanya di komunitas tuh biasanya kayak Erik. Nah, tapi kalau kalian mau nyemplung banget ke industrinya langsung take di studio, mau nggak mau nih cari pelatihan atau para mentor yang masih aktif sampai detik ini. Iya. Gitu loh di industrinya. Kenapa? Karena perubahan-perubahan zaman yang tadi gitu loh, aku bilang aku udah melewati berapa tahun kayak Erik gitu, berapa masa, jadi udah tahu oh kalau dulu tuh dubbingnya begini, kalau sekarang harus begini ya. Nah kalau misalnya dia tidak mengikuti industri ini, takutnya masih cara yang lama gitu loh Kak, ininya apa namanya, cara berpikirnya gitu. Terus setelah itu
baru kalian tahu nih ilmunya, belajar dulu ilmunya, jangan jualan suara dulu sebelum kalian tahu ilmunya. Nggak harus jago 100% Kim, nggak mungkin kita langsung jago, tapi setidaknya tahu, oh industrinya kita membutuhkan artikulasi yang jelas, terus emosi, terus A, B, C lah, ininya aja, luar-luarnya aja, supaya nggak pas casting, artikulasinya kurang jelas, artikulasi apa ya, apa ya gitu loh. Jadi harus tahu basic-basicnya dulu. Setelah itu cari link yang banyak, jangan pernah puas di satu studio, itu kunci aku. Dubbing atau iklan jangan cuman puas di satu komunitas, misalnya belajarnya cuma di dubber and writer, jangan. Kenapa? Nanti kalau misalnya taruh ya dubber and writer misalnya vakum atau apa, kebingungan kalian. Jadi cari di semua pelatihan, di semua komunitas, banyakin link itu udah satu cara aku bisa ngider kemana-mana. Dan jadi salah satu tips Kak Tisa bertahan 30 tahun itu dia. Betul, jadi aku nggak mau cuman misalnya di Sangga Prativi aja. Aku kan dulu ke RCS, ke RCTI, ke ini, walaupun Tisa lo ngapain sih ke sana? Misalnya honornya, nih honornya kan nggak terlalu ini. Ya nggak tahu ya, dengan kesukaan aku industri ini bisa dibilang tuh masalah kayak honor dan lain-lain ya insya Allah akan mengikuti lah dengan kualitas kita. Buktinya jujur di industri dubbing sendiri dengan kualitas yang bagus aku bisa negosiasi kok honornya gitu, apalagi di iklan gitu. Jadi jangan cukup puas, terus carilah mentor-mentor yang memang akan mengajarkan kita attitude yang baik, karakter yang yang mental yang baik gitu loh. Untuk kan ke satu tim ya Kak Erik. Jangan sampai dikit-dikit kita ngambek. Nanti gimana kalau misalnya PD-nya ayo dong kamu belum dapat, terus kita udah ngambek, capek ya gitu ya. Atau ke daber-daber yang lain kita nggak baik atau lain. Pokoknya jadi nggak nyaman. Kita harus bikin karakter diri kita itu, paksain dulu jadi orang baik. Nanti lama-lama kitanya sendiri keenakan. Aduh, jam 10 ya jadwal. Macet total nih kayaknya nih pagi ini. Jangan jam 8. Jangan yang lain juga telat. Jangan. Aku itu kunci aku tuh nggak pernah telat, insya Allah ya, kecuali kayak nauzubillah min dzalik kalau ada apa-apa di jalan gitu ya. Terus bisa bernegosiasi. Jangan merasa kita artis sendiri. Aku nggak bisa main, enggak. Kita harus tetap bernegosiasi dengan baik. Terus yang paling terpenting adalah memang udah nggak bisa ditawar-tawar, memang kualitas gitu ya. Kualitas itu kita harus tingkatin terus. Kayak dulu zaman aku di Prativi, aku selalu dapat yang voice actingnya, tidak, apalagi yang gitu ya. Tapi sekarang banyak iklan yang cuma sekarang kok bisa begini ya. Yang datar itu aku kesusahan Kak, latihannya aku sama suamiku sampai aku minta pendapat dia terus. Kok aku nggak pernah menang pitching ya waktu itu kayak iklan gitu ya, kok selalu dapat pitchingan yang heboh-heboh doang gitu. Aku pengen juga gitu loh iklan beauty yang cantik kayak gitu. Kayak gimana tuh Kak? Maksudnya yang beauty tapi yang datar gitu. Aku selalu beauty-nya tuh baru terlalu heboh gitu. Belajar selama 6 bulan aku ngikutin VO iklan yang mainnya datar tapi bagus. Aku selalu belajar setiap hari. Alhamdulillahnya yaitu selalu berusaha, ikhtiar. Ya udah dapet pitchingan terus sampai sekarang yang natural. Ya itu udah satu paket ya teman-teman ya. Nah itu juga belajarnya dari Kak Erik juga. Maksudnya sampai sekarang aja Kak Erik masih bisa bertahan di industri ini. Amin. Amin. Ya tadi itu cari tahu dulu ilmunya. Terus ikut komunitas. Yes, betul. Terus perbanyak link dan jaga attitude gitu ya Kak. Jangan baper. Bapernya di karakter kita dubbing aja gitu. Tapi pas keluar studio ada yang bilang, kok Melo tadi nggak terlalu bagus deh. Iya nggak apa-apa, maaf ya Kak, nanti bisa aku betulin lagi mainnya. Atau iklan nanti kliennya gitu ya ngomong, suara si Tisa kok begini sih, padahal kita castingnya kemarin kayak gini. Oke Pak, nanti gimana Pak, tahunnya mau yang mana gitu. Jadi jangan apalagi tulis-tulis di status media sosial kita. Iya tadi lama banget deh kerja sama Kak Erik. Lah nanti ada yang ngadu ke Kak Erik ya kan? Iya benar. Jadi aku lama banget deh. Erik juga pasti nggak nyaman. Jadi semua yang kita rasakan kita di dalam hati, atau kita curhat aja ke teman-teman gitu loh, maksudnya. Itu banget sih. Nggak usah ditulis di media sosial ya teman-temanku. Yang semuanya ini untuk kita juga sih, untuk aku juga. Iya. Gitu. Masya Allah. Hari ini ya dari Kak Tisa. Sama-sama, Kimo. Iya. Oke, dub lover, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Tisa Julianti, seorang dubber dan VO terlaris di negeri Masya Allah. Mulas, kalau dibilang itu mulas, amin aja. Dan satu yang harus diingat dari Tisa Julianti adalah jangan lelah untuk bermimpi. Betul. Wujudkan. Betul. Agar
cita-cita kalian tercapai. Tercapai, kan? Iya. Betul. Terima kasih banyak. Terima kasih Oh, loh. jangan lupa tetap stay tune di KMT Channel. Oh iya bener. Mau apa dulu jadi? Kalau mau apa dulu, masih kata biasanya. Jangan lupa. Nggak kompak. Gimana Oke, jadi? thank you Kak Katisa, dan buat teman-teman Dubs lovers, jangan lupa untuk selalu like, subscribe, komen, dan share Siap. YouTube KMC Channel. Dan Iya. jangan lupa juga untuk di follow Instagramnya di @kmc.studio, betul ya? Yes. Sorry, KMC Studio. @kmc Studio atau di sini nih. Iyalah nanti ditulis ya. Gampang ya. Iya, betul. Makasih banyak Makasih Kisa Ginanti guys, atas waktunya. sehat-sehat, sukses selalu Kimo. Oke. Semoga mimpinya tercapai jadi Amin. dubber Amin. profesional, voice over iklan terlaris. Wih, Oh iya, luar biasa. Doain dia. Semoga dicatat malaikat. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.